Karl Crutchlow disebut orang gila. Setelah menjalani operasi pada kedua lengannya musim ini, Karl Crutchlow kemudian absen dari 2 seri balap di sirkuit Misano karena komplikasi dan operasi. Tidak berhenti di situ, pembalap LCR Honda itu terancam memperoleh hasil buruk ketika dia mengalami cedera pergelangan kaki kirinya menjelang MotoGP Catalunya. Saya jatuh di sini di pedok di depan semua teknisi HRC. Saya tidak memiliki hasil tes PCR, jadi saya harus datang ke sini dan menjalani tes. Saya keluar dari kantor, mendorong pintu dan pintu bergerak berlawanan. Jadi, saya tersandung dan terjatuh, tetapi langkahnya sangat tinggi dan saya terjatuh di pergelangan kaki saya. Saya mendengar bunyi benturan itu dan saya tahu itu karena tulang atau sesuatu. Saya berdiri dan mencoba berjalan, saya bisa merasakan ligamen benar-benar rusak, kata Karl Crutchlow. Karl pun kembali ke mobil dan asistennya Dako Mamola memanggil Xavier Mir, dokter MotoGP dan beberapa tim LCR Honda itu pun tertawa melihatnya. Saya mengalami skavoid patah dan operasi 2 lengan. Saya baru saja meninggalkan kantornya setelah lengan kanan saya diperiksa dan sekarang saya kembali karena pergelangan kaki yang rusak. Seperti yang Anda dapat bayangkan, mereka hanya mengira saya adalah seorang yang gila, jelas Karl Crutchlow. Tim dokter pun memasukkan jarum ke dalam sendi untuk melakukan perawatan. Karl ke rumah Dako dan menghabiskan malam dengan kompres es di pergelangan kaki. Sekarang kaki saya masih bengkak dan hitam, tapi ukurannya bahkan belum seperempat dari kemarin. Saya tidak bisa berjalan dengan baik, tapi saya bisa berkendara dan saya merasa jauh lebih baik. Saya melakukan perawatan dengan baik, jelas Crutchlow. Cedera engkel kaki bukan kali pertama untuk pembalap asal Inggris itu. Pada 2012, ia mengalami cedera serupa di Silverstone. Meski cedera pergelangan kaki, Karl mendapatkan kabar baik untuk memulihkan lengan kanannya seusai menemui Xavier Mir. Saya beruntung karena sepertinya menjadi lebih baik. Tidak tahu bagaimana, tapi setidaknya itu berhasil dan tidak pernah terinfeksi, itu yang terpenting, kata Karl Crutchlow. Tak ada yang mendominasi MotoGP 2020. Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, memprediksi tidak akan ada pembalap yang bisa mendominasi balapan di MotoGP 2020 jelang MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona. Menurut Dovizioso, persaingan di MotoGP musim ini sangatlah ketat. Karena itu juga, pembalap asal Italia tersebut menyebut musim 2020 sebagai kejuaraan gila imbas dari ketatnya pertarungan setiap pembalap. Dalam pandangan Dovizioso, tidak akan ada satu pembalap yang bisa terus menonjol hingga akhir musim. Pasalnya, MotoGP 2020 dinilai memiliki banyak kesulitan. Ini bukan soal menang dalam satu balapan, dan tidak akan ada satu pembalap yang diunggulkan. Akan ada sederet pembalap yang akan tampil menonjol hingga akhir musim dan kami harus siap menghadapi konsistensi itu, kata Dovizioso. Dovizioso sendiri mengaku heran dengan pencapaiannya saat ini yang menjadi pemuncak klasemen sementara pembalap meski baru sekali memenangi balapan. Mengenai MotoGP Catalunya 2020, pembalap 34 tahun itu juga tidak terlalu yakin bakal tampil apik pada seri ke-8 di musim ini. Saya tidak tahu apakah kami bisa sangat kompetitif di Barcelona, karena akan sangat berbeda dari Misano. Saya suka sirkuit ini, tapi saya tidak tahu apakah kami bisa sangat kompetitif. Tanpa diragukan lagi, konsistensi akan menjadi kunci. Dan dalam skenario terburuk, Anda harus berjuang untuk menjadi 5 besar. Sesuatu yang belum bisa saya lakukan sampai sekarang dan kami harus fokus untuk mencapainya, tutup Dovizioso. Marquez bocorkan kiat-kiat untuk kuasai motor Honda. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, adalah salah satu rider yang dapat benar-benar menguasai RC213V. Bahkan, sampai saat ini, mungkin hanya Marquez yang bisa dikatakan dapat menaklukkan motor pabrikan asal Jepang tersebut. Pembalap seperti Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo nyatanya tak bisa dikatakan dapat tampil baik ketika mengendarai motor buatan Honda itu. Gara-gara hal tersebut, banyak isu yang beredar bahwa Honda sengaja menciptakan motornya khusus untuk memaksimalkan potensi gaya balap Marquez.
Hal itu pun membuat banyak pembalap yang pernah mengendarai Honda seperti Pedrosa dan Lorenzo, bahkan rider tim tersebut saat ini selayaknya Alex Marquez, Takaki Nakagami, dan Cal Crutchlow kesulitan mengendarai RC213V. Dituduh Honda hanya mementingkannya, Marquez jelas langsung gerak. Menurutnya, motor Honda memang sulit untuk ditaklukkan. Sebab itulah, motor tersebut disebut Marquez sebagai kuda besi yang sangat unik. Marquez mengatakan filosofi Honda untuk membangun motor tak pernah berubah semenjak dulu. Jadi, Marquez merasa kehadirannya tak membuat Honda tiba-tiba mengubah karakteristik dari motor tim berlogo setengah sayap tersebut. Marquez mengaku pembalap lain kesulitan mengendarai motor Honda karena memang kuda besi itu sangatlah sulit untuk dikuasai. Marquez mengatakan jika belum bisa mengatasi tenaga motor Honda itu, sang pembalap bisa mengalami kecelakaan karena saking liarnya motor tersebut. Jadi, Marquez pun memberikan tips dan kiat-kiat jika ingin menaklukkan motor Honda. Tips dari Marquez itu adalah seorang pembalap harus benar-benar fit 100% jika ingin mengendarai motor Honda tersebut. Sebab dibutuhkan tenaga yang maksimal dalam menguasai motor Honda. Ketika dapat menguasai motor tersebut, tentunya sang pembalap harus mengerti seluk-beluk motor. Jika semua itu dapat dilakukan dan sang pembalap dapat menyatu dengan motor Honda, Marquez menjamin orang tersebut dapat melaju sangat kencang seperti dirinya. Motor Honda memiliki filosofi tersendiri selama bertahun-tahun, baik dari kelas 500cc hingga kini di kelas MotoGP. Saya sudah berbicara dengan Mick Doohan, Alex Criville, dan filosofi motor Honda masih sama. Honda memiliki motor yang bagus, namun Anda harus 100% fit jika ingin mengendarainya. Anda perlu memaksakan motornya, namun ketika Anda dapat menyatu dengan motornya tersebut, maka Anda bisa melaju sangat kencang. Lalu, saya justru membaca ada artikel yang mengatakan motor Honda dibuat hanya untuk gaya balap Marquez dan bla bla bla. Jelas saya tidak membenarkan itu. Tutup Marc Marquez. MotoGP lebih membutuhkan Valentino Rossi ketimbang Marc Marquez. Kompetisi MotoGP dianggap lebih membutuhkan sosok rider monster energi Yamaha, Valentino Rossi, ketimbang sang juara dunia saat ini Marc Marquez. Pembalap Yamaha Monster Energi, Valentino Rossi, merupakan sosok yang begitu melekat dengan ajang balap MotoGP. Memang benar, kini telah ada sosok juara dunia baru yang mendominasi seperti rider Repsol Honda Marc Marquez, namun sosok Valentino Rossi tetap saja tak tergantikan. Mengingat Rossi telah 2 dekade lebih berkendara di ajang balap MotoGP dan menjadi juara dunia sebanyak 7 kali, sekali lebih banyak dari Marquez yang baru mulai pada 2013. Seperti yang diketahui, Rossi telah menyelesaikan kontrak 1 tahun dengan tim satelit Petronas Yamaha SRT. Tentu saja, kabar tersebut menjadi sorakan besar bagi penggemar balap motor di seluruh dunia karena setidaknya masih ada 1 tahun lagi musim MotoGP dengan Valentino Rossi. Namun sejatinya, mengapa ajang balap MotoGP seakan lebih membutuhkan Valentino Rossi daripada rider berjuluk The Doctor itu membutuhkannya? Padahal, Marc Marquez telah menunjukkan dominasi sebagai juara unggulan selama ini. Meskipun pada ajang balap MotoGP 2020, Marc Marquez harus pupus harapan untuk mempertahankan gelar juara dunia akibat kecelakaan di seri perdana yang membuatnya cedera. Apalagi, kecepatan membalap The Doctor secara bertahap dinilai semakin menurun selama beberapa musim terakhir. Terbukti, Rossi belum pernah meraih juara pada 1 seri balapan pun sejak musim kompetisi 2018 sampai saat ini. Pentingnya MotoGP membutuhkan Rossi tak lepas dari poin bahwa Rossi muncul sebagai sosok pembalap yang terlihat paham cara menikmati balapan. Di mana hal tersebut telah dijelaskan secara detail lewat perjalanan panjangnya mengarungi 2 dekade membalap di ajang MotoGP dan belum memutuskan untuk berhenti. Selain itu, dari setiap pernyataan dan ketenangannya ketika selesai balapan dinilai selalu menggugah imajinasi publik seperti pendahulunya. Oleh karena itu, ketika semua pembalap seperti Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Jack Miller, dan Joan Mir berkompetisi untuk gelar juara dunia MotoGP 2020, nama Valentino Rossi tetap menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun tak berebut untuk gelar juara, Valentino Rossi membuktikan bahwa dirinya masih bersenang-senang di ajang MotoGP hingga saat ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya, jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.